wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Sebelum mulai seperti biasanya kita cek kursi dahulu. Ya? Sudah. Pada ketua kelas boleh memimpin doanya. Oh iya, lupa. Baru dibuka Pak. Berdoa siap. Siap. Mulai. Sudah selesai. Oke, Bapak mau absen dulu ya. Baik Pak. Siapa yang enggak hadir? Hadir semua Pak. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis pasar. Nah, hari ini kita lanjut ke materi baru yang ada di PPT, yaitu manajemen. Sebelumnya Bapak menjelaskan Bapak mau tanya dulu menurut kalian apa sih yang dimaksud manajemen? Kenapa organisasi perlu manajemen? Biar terarah Pak. Biar nggak berantakan. Biar terstruktur. Ada tujuannya juga Pak. Ya tuh, itu baru sebagian kecil. Sekarang Bapak akan menjelaskan PT. Oke, baik Pak. Baik Pak. Ini ada tujuan belajarnya. Yang pertama itu menjelaskan dengan manajemen dan pendidikan organisasi. Yang kedua itu selanjutnya diharapkan mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen atau POAC. Yang ketiga itu mendiskusikan tingkat manajemen serta tugas masing-masing. Yang keempat itu menjelaskan tujuan dan manfaat manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi. Metode dan metodenya itu, kalau metodenya itu display learning, kalau metodenya tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi. Mendekat itu sintetik. Dan di sini ada jurnal, nanti kalian buka aja di rumah buat baca-baca. Baik Pak. Jadi kita masuk dari T. Yang pertama itu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses mengorganisasi, mengarah dan mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen digunakan dalam bisnis, sekolah, organisasi, serta kegiatan sehari-hari. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama itu perencanaan, merupakan langkah awal dalam manajemen. Kemudian ini mencakupan penentuan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang hasil dilakukan untuk mencapai target. Yang kedua itu organisasi atau pengorganisasian, berarti membagi tugas, membentuk struktur organisasi, serta mengatur sumber daya agar pekerjaan berjalan terarah. Yang ketiga itu ada auditing atau pengarahan dan pelaksanaan. Kegiatan ini motif memberikan instruksi dan membimbing anggota akan menjalankan tugas dengan baik. Yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah proses mengawas pelaksanaan kerja, membandingkan dengan rencana dan melakukan koreksi bila ada penyimpangan. Yang selanjutnya itu ada tingkat manajemen. Manajemen dibagi menjadi 3 level. Yang pertama itu top management atau seperti CEO, direktur, kepala sekolah. Mereka itu bertugas membuat visi misi, kebijakan dan strategi utama organisasi. Yang kedua itu ada
manajemen atau manajer divisi kepala bagian. Nah, mereka ini bertugas mengkoordinasikan kegiatan antar bagian dan menggunakan strategi dari prioritas operasional. Yang ketiga itu level manajemen atau supervisor ketua tim bertugas mengawasi pekerjaan harian, memastikan tugas sesuai rencana serta membina kerja. Ada yang ini ya? Pak. Ya. Oh ingat Pak, manajemen itu dipakai di mana aja ya Pak? Yang bagus, manajemen bisa digunakan di sekolah, bisnis, organisasi, bahkan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada bidang-bidang manajemen. Ada 6. Yang pertama itu manajemen SDM, seperti mengatur pengrekrutan, pelatihan, penilaian kinerja. Yang kedua itu manajemen keuangan, seperti memulai anggaran, investasi, dan laporan keuangan. Yang ketiga itu manajemen pemasaran, seperti mengatur strategi, produk, promosi, dan penjualan. Yang keempat itu manajemen operasional, seperti mengatur proses produk, barang jasa. Yang kelima itu manajemen strategi, seperti menyusun strategi dan arah organisasi. Yang keenam manajemen informasi, seperti memulai sistem informasi dan teknologi. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan ini seperti mencapai tujuan organisasi dengan cara yang tepat, mengoptimalkan pengguna sumber daya, meningkatkan aktivitas dan efisiensi kerja, memudahkan kondisi antar bagian, dan membentuk pengadilan. Yang keempat itu ada kegiatan organisasi menjadi terarah, yang mengurangi pemborosan biaya dan waktu, memudahkan pelaksanaan penelitian evaluasi. Yang terakhir itu menciptakan kerjasama yang baik antara anggota. Ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Bapak, selanjutnya ada buat kelompok. Satu kelompok itu dibagi 3 orang. Tugas itu ada studi kasus. Ini mau pakai aja Pak. Ya Allah, Pak, sudah Pak. Ya. Kelompok 3 Pak. Kelompok 3 boleh dimasukkan. Baik, sebelumnya ini masuk. Di sini kami mendapatkan studi kasus pabrik roti Manis Jaya. Nah, di sini kasus pabrik roti Manis Jaya ini dialami. Selanjutnya ada 3 pertanyaan dari Manis Jaya ini. Nah, masalah yang pertama ada masalah efisiensi apa yang terjadi di pabrik roti. Nah, di sini ada 3 masalah. Mesin produksi sering bermasalah, karyawan tidak mengikuti prosedur kerja, dan biaya tinggi dan tidak ada pengawasan kualitas. Selanjutnya ada pertanyaan, berikan 2 rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas produk. Jadi rekomendasi terbaikannya itu untuk pabrik roti Manis Jaya ada yang pertama melakukan perawatan mesin rutin dan melatih ulang karyawannya. Terus rekomendasi
itu ada menetapkan pengawasan kualitas serta kontrol biaya yang lebih ketat. Selanjutnya ketiga akan Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab menangani masalah mesin dan disiplin karyawan. Jadi tanggung jawabnya itu lower manajemen atau supervisor karena mereka mengawasi pekerjaan lain dan memastikan karyawan serta peralatan berfungsi sesuai prosedur. Demikian dapat kami sampaikan. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau dari kelompok satu ini kasusnya itu ada toko minuman Kilo mengalami penurunan penjualan 2 bulan terakhir. Nah, promosinya nggak teratur, pembagian tugas karyawan berantakan, terus nggak ada evaluasi rutin. Akhirnya pekerjaan sering tumpang tindih dan itu lambat menunggu lama. Pertanyaan itu ada 3. Yang pertama, masalah manajemen yang terjadi di Kilo. Terus yang kedua, sebutkan 2 perbaikan manajemen yang bisa dilakukan dengan project. Yang ketiga, bagian fungsi manajemen yang paling harus diperbaiki terlebih dahulu. Contohnya pertama, masalahnya itu banyak banget ya di Kilo itu. Ada 4 gitu. Yang pertama itu nggak ada perencanaan promosi, jadi promosinya nggak jelas. Terus habis itu yang kedua, pembagian tugasnya itu juga nggak jelas. Jadi nggak Makanya ada promosi kan. Terus yang ketiga itu kurang pengarahan ke karyawan. Jadi bosnya tuh kayak ya udah biarin aja gitu. Terus yang keempat udah nggak diarahin, nggak ada evaluasi juga kayak gitu. Salah banget kan? Iya, butuh kita. Selanjutnya ada perbaikan manajemennya. Yang pertama, membuat rencana promosi dan jadwal pembagian tugas karyawan biar terarah dari karyawan-karyawannya dan kerjaannya. Ada job desk-nya. Selanjutnya, melakukan evaluasi mingguan untuk memantau penjualan dan pelayanan. Selanjutnya ada fungsi yang paling perlu diperhatikan, planning, karena tanpa rencana yang jelas karyawannya bingung, promosi tidak terarah dan pekerjaan menjadi tumpang tindih. Nah itu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 boleh dipresentasikan. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mempresentasikan diskusi kami di mana di sini itu permasalahannya yaitu adalah mengenai event kelas meeting. Di mana di event kelas meeting ini banyak masalah. Yang pertama yaitu jadwal berubah-ubah, pembagian tugas tidak jelas dan alat lomba itu belum siap. Jadi komunikasi antar seksi itu tuh tidak berjalan baik. Kemudian Pertanyaannya, siapa yang berperan sebagai TOP, Mandala dan Lawan manajemen? Itu ada pembagian tingkat manajemen itu ada top manajemen itu ketua panitia, middle manajemen itu koordinator, yang seksi ada acara, perlengkapan, konstruksi dan presentasi. Lower manajemen itu ada anggota masing-masing dari seksi. Yang kedua, sebutkan 2 solusi agar koordinasi panitia itu lebih efektif. Solusinya itu membuat jadwal rutin rapat, terus membuat grup komunikasi antar seksi, menyusun pembagian tugas tertulis agar setiap anggotanya dalam tugasnya. Dan yang pertanyaan ketiga, mengapa komunikasi penting dalam struktur manajemen panitia? Komunikasi itu penting karena agar setiap bagian mengetahui tugas, waktu dan tanggung jawab. Tanpa adanya komunikasi, koordinasi itu akan kacau dan kegiatan itu tidak berjalan sesuai rencana. sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagus semua. Bapak nanti akan mesti reward nanti ketua klubnya ke ruang saya dengan. Hanya pelajaran kita sudah selesai. Ada yang bisa mengomentari manajemen hari ini? Saya Pak, Saya aja Pak. manajemen itu harus mengatur, memvalidasi, dan memanfaatkan sumber daya supaya tujuan organisasi tercapai. Cara efektif dan efisien. Fungsinya termasuk planning, organizing, actuating, dan controlling. Oh ya, bagus sekali Pak Anies. Sekarang Bapak akan masih post test untuk pemahaman materi ini.
ini buat kalian. PR-nya itu carilah contoh kegiatan manajemen yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga ada pesan dari Bapak untuk kalian. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, Bapak ini kalian ingin membawa manajemen bukan hanya teori. Kalian sedang belajar mengatur kehidupan kalian sendiri, mengatur waktu, membagi tugas, membuat rencana dan mengevaluasi. Itu semua bagian dari manajemen. Semakin kalian disiplin mengatur diri, semakin mudah kalian mencari tujuan dan mengalami kesuksesan. Baik, sebelum pulang kita tutup dengan doa pada ketua kelas oleh dipimpin. Duduk siap. Siap.